Apapun agama lo, apapun keyakinan lo akan jatuh cinta dengan cara Khabib Nurmagomedov mencintai Tuhannya. Gue akan membahas sosok yang masuk kategori pria 1% sejati, ada di jajaran top 1%. Punya prestasi yang diakui dunia, sukses secara finansial, dan memiliki keberanian sejati. Gak terkalahkan sebagai petarung MMA, 29 kali berlaga, 29 kali menang, gak pernah sekalipun dipukul KO lawan. Dan tiap kali menang, Khabib selalu menunjukkan jari telunjuknya ke atas. Artinya, dia menang bukan cuma karena kekuatannya sendiri, tapi juga karena kekuatan dari Yang Maha Kuat. Mari kita belajar dari sosok Khabib Nurmagomedov. Nomor 1, menghormati orang tua. Sebelum ngomong prestasi dan kehebatannya, satu hal yang jadi kelebihan Khabib dibanding atlet internasional lainnya, dia sangat menghormati orang tuanya. Karirnya sebagai petarung juga merupakan bentuk bakti Khabib ke orang tuanya. Ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, adalah seorang pelatih yang keras. Di usia 9 tahun, bahkan Khabib diperintahkan untuk bergulat melawan beruang. Gila kan? Umur 9 tahun, gua masih asik main kelereng sambil nonton kartun. Di puncak karirnya, saat dia menang 29 kali, dia memilih untuk pensiun. Apa alasannya? Karena ayahnya baru saja meninggal, dan dia memilih untuk mengikuti nasihat ibunya untuk berhenti bertarung. Yakinlah bro, restu orang tua itu punya peran yang sangat besar untuk kesuksesan kita. Nomor 2, terbiasa menghadapi kesulitan dalam hidup. Lo bisa tahu cowok kuat sejati sama cowok sok kuat dari matanya bro. Dan Khabib Nurmagomedov punya tatapan mata seorang warrior. Khabib lahir di Dagestan, di daerah pegunungan di Rusia. Daerah di sana miskin, fasilitas terbatas, iklimnya luar biasa dingin, keluarganya sederhana bahkan pas-pasan. Dari kecil, anak-anak di sana sudah diarahkan untuk belajar bela diri. Sebagian besar belajar kombat sambo, ada juga yang belajar gulat dan sanda. Dari usia muda, sudah terbiasa latihan keras, minimal 2 kali sehari sebelum dan sepulang sekolah. Saat jadi petarung profesional, latihan yang dilakukan Khabib juga luar biasa keras. Dia nggak terkalahkan di ring, karena latihan yang dia lakukan sehari-hari jauh lebih keras daripada pertarungannya. Makanya ketika bertarung, rasa nervous, rasa takut, rasa gugup, hilang semua. Nomor 3, punya sikap, punya selera. Lo lihat, biasanya harta, ketenaran, dan uang sering mengubah cowok jadi monster serakah yang mengerikan. Cowok sejati gak akan takluk sama hal ini. Mereka tetap punya sikap, berani menyuarakan apa yang menurut mereka benar. Khabib dikenal sebagai orang yang blak-blakan, gak suka bilang gak suka. Dia pernah diserang habis-habisan sama feminis karena bilang ring girl berpakaian seksi. Sama sekali gak ada gunanya di pertarungan. Dia juga terang-terangan bilang gak suka sama Mike Tyson. Karena saat podcast, Tyson justru sibuk merokok zat-zat yang memabukkan. Kalau biasanya petinju, petarung terkenal, berpesta ditemani wanita-wanita cantik, minuman beralkohol, zat-zat memabukkan, Khabib syukuran dengan cara makan pisang dan kurma bareng saudara-saudaranya di gym. Nomor 4, tetap sederhana, tidak terlena oleh kemewahan. Kebayangkan berapa ratus juta dolar uang yang dimiliki Khabib dari bertarung. Dengan harta sebanyak itu, hidup Khabib jauh dari kata mewah. Masih lebih suka menghabiskan waktu di Dagestan, di rumah sederhananya. Mobilnya sederhana, pakaian sederhana, gak pernah kelihatan pamer outfit atau jam mahal. Sebagian besar uangnya dipakai lagi buat bikin akademi dan tempat latihan, untuk melatih dan mendidik generasi muda. Khabib sendiri pernah bilang, dia cuma seorang pria dari gunung, kasih aja roti dan air, itu udah cukup buat dirinya. Bertarung bukan buat uang, tapi untuk mewujudkan mimpi ayahnya dan membela nama negara. Nomor 5, brotherhood, persaudaraan yang kuat. Biasanya, makin sukses seorang atlet, makin sedikit teman-temannya. Mereka makin bersikap eksklusif, gak mau berbaur sama atlet lainnya. Khabib beda. Dia menunjukkan pentingnya konsep persaudaraan yang sangat kuat. Dia punya tim dari tanah kelahirannya di Dagestan, yang ikut latihan dan ikut bertarung di samping Khabib. Mendampingi suka duka, termasuk saat proses weight cutting yang berat, latihan intens, dan pertarungan krusial di atas ring. Khabib sendiri juga membiayai semua kebutuhan saudara-saudaranya ini, mendidik dan melatih mereka semua untuk jadi petarung yang kuat. Gak heran, setelah Khabib pensiun, ada petarung lain dari Dagestan yang siap melanjutkan nama besarnya. Ada Islam Makhachev, Usman Nurmagomedov, Sabit Magomedsharipov, dan masih banyak lagi. Nomor 6, mencintai Tuhan. Yang terakhir, udah gua sebutkan di awal. Apapun agama lo akan jatuh cinta dengan cara Khabib mencintai Tuhannya.
Sebelum makan, sebelum minum, sebelum bertarung, Khabib selalu berdoa menyebut nama Tuhan. Setelah menang, dia akan mengucap syukur atas nama Tuhan. Kekuatannya di ring juga sangat ditentukan ke rasa percayanya kepada Tuhan. Ini bikin dia nggak sombong, nggak lengah, selalu waspada. Selain itu, juga jadi sumber keberanian, sumber kekuatan saat menghadapi lawan-lawan yang meremehkannya, seperti Conor McGregor. 29 kali berlaga tanpa terkalahkan, nggak pernah dipukul knockout, pasti itu juga bukan cuma faktor fisik, tapi juga faktor mental dan spiritual yang sangat kuat. Excuse me guys, Alhamdulillah. First of all, I want to say thank you for God. God is number one, other things is nothing. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bayangkan bro, Khabib seorang superstar yang jadwal latihannya sangat padat, selalu punya waktu untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Tuhan. Kadang, gue jadi malu sendiri ketika berpikir gue terlalu sok sibuk sampai nggak punya waktu buat ibadah. Kesimpulannya, ini 6 hal yang wajib kita pelajari dari Khabib Nurmagomedov untuk jadi cowok yang punya kekuatan sejati. Nomor 1, berbakti ke orang tua. Nomor 2, biasa menaklukkan kesulitan. Nomor 3, punya sikap. Kalau nggak sesuai sama keyakinan, jangan dilakukan. Nomor 4, tetap hidup sederhana di tengah harta yang berlimpah. Nomor 5, menghargai persaudaraan antar pria. Nomor 6, mencintai Tuhan dengan cara yang indah. Next time, gue akan bahas tentang kelebihan pria-pria Dagestan, tempat yang telah melahirkan banyak pejuang sejati di dunia ini. Lo pasti bisa jadi sekuat mereka, bro. Semangat!